Apalagi pekerjaannya petani, pasti yang diharap-harap itu padi pulang sampai ke rumah. Bayangin aku sambil ngejar mbokku di depan ya dulur. Setiap hari mbokku selalu nengokin sawah, cuma pengen tahu sawahnya itu masih utuh gitu loh dulur. Orang petani itu paling senang punya padi. Walaupun masih harga murah, harga apa, tetapnya padi dibawa pulang. Itu mbokku di depan ya dulur, aku ngikutin dari belakang. Tapi saya ikhlas dulur. Saya nggak bisa baca ya karena tulisannya kecil dan saya harus ngejar mbokku. Itu mbokku di depan ya dulur. Saya sendiri, saya posisinya sendiri perempuan. Saya sudah terbiasa kerja keras dari kecil. Dari umur 3 tahun pun saya sudah dididik sama mbokku. Perjuangan aku jadi petani itu keras dulur. Dari proses tanam padi, merujul, itu semua butuh biaya mahal. Ya, tanam padi itu ukuran tanah yang sawah aku itu 425 ubin ya. Kalau ditanamin padi itu, kalau disuruh orang itu minimal 450.000. Itu 12 orang tanam padi, 12-an orang. Jadi wajarlah teman-teman ketika kita menjadi petani menengok sawahnya udah nggak ada. Pasti teman-teman bilang yang di komentar, ya udah itu diikhlasin aja, disodakin aja. Mungkin hikmah dari aku mungkin kurang apa. Bukan masalah sodakoh atau mungkin masalah saya ikhlas teman-teman. Tapi saya memikirkan mbokku teman-teman. Bukan masalah uang, misalnya diganti uang pun jujur teman-teman saya nggak bisa menggantikan mbokku. Bagaimana tahu? Kalau tahu itu sawah udah nggak ada gitu loh dulu. Saya harus ngomong apa? Misalnya orangnya udah ketemu nih, diganti uang. Apakah bisa menggantikan itu padi kelihatan masih utuh terus dibawa pulang? Kan mbokku kan kepikirannya ngelihat padi dipetikin terus dibawa pulang ke rumah, tahu gitu loh teman-teman. Karena aku belum pernah ya teman-teman tanam padi langsung dijual, itu belum pernah loh. Saya cuma perempuan ya teman-teman. Ketika ada masalah seperti ini ya saya sabar. Semoga teman-teman yang nonton live-nya aku diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, yang kuat teman-teman. Memang rezeki semua kan Allah yang ngasih. Simbok, Riko arende, Riko andele arende. Mari ngene Mbah Rudi. Ngopo rono? Bali yo. Iku dhisik. Mungkin kemarin waktu aku di Jakarta 1 minggu pun sama seperti ini, sering keluar, sering jalan-jalan, sering, cuma kan karena nggak ada yang video, nggak tahu. Jadi merawat orang tua itu nggak gampang ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak ya dulur yang selalu memotivasi saya, yang support saya. Semoga apapun ujian yang Allah kasih kepada saya itu saya kuat teman-teman. Insya Allah saya nggak akan ngeluh teman-teman. Semoga apapun yang terjadi pada kehidupan saya dan keluarga saya kuat. Tanpa dukungan sampai semuanya yang nonton live-nya aku nggak sekuat ini loh dulur, serius.
Untung anak aku Kayla umur 8 tahun udah mandiri teman-teman. Ketika sekolah udah bisa mandi sendiri, udah bisa berangkat sendiri. Saya nggak bisa baca ya teman-teman karena ini jalannya cepet. Mbok, banter banget sih Riko sing mlaku, Mbok. Allah. Saya berhenti dulu ya teman-teman, tak baca sebentar. Sahur ya Mbak, boro-boro sahur. Sampan mau tahu kan, saya kan ngikutin mbokku. Setiap hari yang dipikir mbokku tadi udah aku ceritakan teman-teman. Mbokku aslinya selalu kepikiran tele sawahku yang kemarin aku tengok teman-teman. Dan aku juga bingung mau jelasin kayak apa nanti kalau ngeliat. Itu sawah aku ya teman-teman, bukan sawah orang lain. Jadi kalau yang berkomentar itu sawah orang terus aku niat banget memvideokan, itu salah besar yo. Ayo balik. Ngopo ra usah. Ayo, ra usah rono. Rok ngopo rono ayo bali. Arak ngopo? Ngemek dhisik ngopo? Ngopo? Ra usah bali ayo. Ayo ngopo? Riko arek ngopo ayo bali. Bali. Ra usah ngopo, Riko arek ngopo janjane mikirke opo? Riko mikirke kok opo kok koyo bingung. Riko mikirke opo kok koyo bingung, ha? Ya, nang opo mikirke opo kok koyo bingung? Yo. Normal. Ngulan ring sapa? Mek gandul. Mek gandul. Ojo lah ngepek gandul nggo ngopo? Ya wis. Ojo. Rasa ring sawah ya. Sawah engko tak nganu dhewek ya. Heeh. Istighfar astagfirullah. Niroke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah nyebut. Ya Allah. Paring ono sabar. Sabar. Ya Allah. Ya. Ora ketemu. Engko tak paringi duit ya. Bali ya. Ya. Ya, kok tak paringi duit ya. Jagong kene. Alah wong ki isu peteng ya. Para renggon peni. Renggon peni po. Pak Bali alon-alon ya. Ya aja nang sawah ya. Sawah tak openane nyong ya. Ya. Ora pareng nang sawah. Ya. Reko pinter kok. Ya. Ora ono. Jagong kene ora oleh. Ora oleh ki isu-isu kok. Ya. Bali wae ya. Ya. Bali. Bali wae alon-alon ya. Ade ngobrol bareng. Gelem ora? Gelem ya? Ya Allah. Ya Allah. Sabar ya Allah. Ya. Bingung Riko ya. Ya. Wis ra bareng. Ora bareng. Ora bareng ke isu. Ke jam 3 ya. Bali ya. Ya Bali. Bali ya. Bali alon-alon. Bali ya. Alon. Riko kok banter temen sih le mlaku. Banter banget Riko le mlaku. Alhamdulillah nggak sampai ke sawah ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai mbokku tuh nyampe sawah yang kemarin teman-teman. Pokoknya aku udah ikhlas ridho teman-teman, nggak usah dibahas ya. Sawah semua dari pribadi saya. Pupuk, brojol, tanam padi, semuanya obat. Kalau nyuruh-nyuruh pun semua pribadi. Sedangkan nggak ada pemberitahuan sama sekali. Itu udah salah teman-teman.
Memang ada kayak gitu, cuma satu ndak mau ribut lah. Tapi nanti kalau kejadian kedua kali baru itu teman-teman, saya masih ada beberapa tempat yang belum aku panen teman-teman. Ini semua udah dipanen, itu pojokan itu punya saya juga, itu belum aku panen. Ini masih ada yang sini, cuma nggak aku sepil ya. Nggak kelihatan tuh. Cuma di sini hasilnya jelek, nggak kopen, banyak rumputnya. Ini masih ada nih yang sebagian ini di sini, cuma nggak kelihatan sih ya teman-teman. Terus yang sini nih, pokoknya arah makam ini nih, makam Desa Nggolo. Nih sawahnya masih hijau ya. Umur 83, jalan masih kayak ABG ya teman-teman. Sehat kan buku. Makanya kan kepinginannya pengen ngidere, pengen ke sawah, pengen bantuin.